Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan pesan buat adik-adik mahasiswa yang salah satu tugas utamanya adalah thalabul ilmi. Kita tahu bahwa sebelum masuk masa pandemi wabah COVID-19 pun sesungguhnya kita sudah masuk satu zaman, satu era di mana ada perubahan yang sangat radikal. Orang, para sarjana, kita semuanya mahasiswa, mahasiswi, akademisi menyebutnya dengan era disrupsi atau revolusi industri 4.0. Salah satu karakternya adalah ada perubahan yang amat radikal dari kebiasaan-kebiasaan yang konvensional menjadi kebiasaan-kebiasaan yang digital, sehingga dalam konteks keagamaan pun seringkali ada kegagapan bagaimana perilaku beragama menjadi gagap gara-gara era disrupsi itu. Salah satu cirinya adalah bahwa cara beragama masyarakat di era milenial seringkali itu disuguhi dengan sumber-sumber yang instan, sumber-sumber yang sangat cepat diperoleh tetapi sesungguhnya memiliki muatan yang tidak terlalu kuat. Saya ingin berbagi bahwa sesungguhnya pandemi yang sudah beberapa kali berulang di dalam sejarah umat manusia itu pernah memberikan pelajaran bahwa pada abad ke-14 misalnya para ulama itu ketika ditimpa pandemi wabah yang mereka lakukan adalah membangun peradaban keilmuan. Yang mereka lakukan adalah membangun sumber primer, sumber informasi supaya bisa diakses oleh generasi-generasi berikutnya. Saya ingin contohkan misalnya Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika 3 putrinya wafat karena ditimpa wabah pada saat itu, ta'un disebutnya. Lalu Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis sebuah karya, Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un. Ia jelaskan bagaimana sebaiknya menghadapi wabah. Ia jelaskan bagaimana sebaiknya untuk tidak berkerumun meskipun atas nama agama. Kemudian kita juga tahu bahwa ada Ibnu Al-Wardi yang itu ia sendiri seorang sejarawan, ya seorang ilmuwan muslim abad pertengahan yang wafat karena wabah. Sebelum wafat ia sempat menuliskan Risalah An-Naba 'anil Waba. Ia juga menjelaskan, memberikan pembelajaran, sumber primer, sumber pengetahuan kepada generasi-generasi berikutnya. Saya juga ingin menyebut Al-Manjibi. Al-Manjibi ini menyaksikan betul bagaimana ta'un terjadi pada abad pertengahan di Kairo khususnya. Maka ia menulis sebuah karya karena dia empati, dia solider, dia ingin membantu sebetulnya apa yang bisa diabdikan oleh dirinya sebagai ilmuwan, sebagai akademisi. Lalu ia menulis Tasliyatu Ahlil Masaib. Ia ingin menghibur orang-orang yang ia sebut sebagai Al-Maldu'in, orang-orang yang hatinya itu sedang bersedih karena ditimpa musibah pandemi atau yang kita kenal dengan The Black Death pada abad ke-14 itu. Yang terakhir saya ingin menyebut seorang ini yang agak spesial, seorang sejarawan, seorang sastrawan, tapi juga seorang dokter. Ia adalah Ibnu Khatimah dari Spanyol, dari Almeria. Ia dengan keahliannya, dengan ilmu yang dimilikinya, ia menulis sebuah karya Tahsilul Gharad Al-Qasid fi Tafsilil Marad Al-Wafid. Ia jelaskan bagaimana masyarakat itu harus menghadapi secara psikologis, tenang, membaca Al-Quran, membaca hal-hal yang menyenangkan, dan seterusnya. Poin yang ingin saya sampaikan buat adik-adik mahasiswa khususnya yang sedang belajar ilmu, banyak di rumah, tidak punya kesempatan ke kampus sekarang, mari kita manfaatkan justru untuk memperbanyak kontribusi kita, memikirkan apa yang bisa kita kontribusikan untuk saat ini dan juga untuk ke depan. Khususnya barangkali untuk mahasiswa-mahasiswi yang di bidang medis, kedokteran, kesehatan, COVID-19 tidak akan berhenti menurut para ahli kecuali vaksinnya ditemukan. Bagaimana kita bisa memberikan kontribusi itu? Bagaimana yang ilmu humaniora?
yang ilmu humaniora, mari kita contoh para ulama abad pertengahan. Menulis karya, menulis catatan-catatan yang kelak akan bermanfaat untuk para pembaca berikutnya. Karena peradaban dibentuk oleh sebuah ilmu pengetahuan. Saya kira demikian, sehingga nanti kita bisa mengamalkan ayat Al-Quran. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa itu memikirkan, bertafakur masa lalunya untuk diproyeksikan memberikan kontribusi pada masa yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.